Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Firstly, before we begin our study, let's pray together. Pray. Finish? Alright. Di video kali ini kita akan membahas the first one is to start rules and obligation and the second is to start prohibition. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. You can read on the slide. And the learning purpose is to build concept of obligation and prohibition. What is obligation? Apa sih itu obligation? Let's check it out. Obligation is the state of being forced to do something because it is your duty or your promise or because of law and order. Jadi obligation atau keharusan adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita atau janji atau aturan dan lainnya. Dan jika tidak dilakukan biasanya ada konsekuensi atau akibat yang akan diterima. Nah, ini sangat berbeda dengan materi suggestion, di mana kita bisa menerima atau menolak. Pada materi obligation itu kita harus melakukannya. Alright. There are some expression of obligation, but for this time we just focus by using modals must, yang artinya harus. Jadi kita hanya fokus pada penggunaan must. How to express obligation by using must? There are two, namely verbal sentence and non-verbal sentence. Verbal sentence maksudnya bahwa kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, kita lihat the sentence formnya yaitu subject plus must plus verb form plus object or complement. Jadi ingat, must harus diikuti oleh verb one dan tidak boleh diikuti oleh kata must plus to. Tidak boleh ada kata to mengikuti kecuali setelah kata kerja itu. Misalnya we must go to, boleh, tapi di depannya tidak boleh. Nah, alright, we see the example. The student must wear uniform in the school time. Jadi the student adalah kata subjeknya plus must, kata kerjanya adalah wear, uniform adalah objeknya, and in the school time adalah komplementnya. Now, we see the second, namely non-verbal sentence. Pada non-verbal sentence untuk obligation, subject plus must plus be plus adjective or noun or adverb. Jadi pada non-verbal sentence yang artinya bahwa tidak kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Jadi harus setelah must itu harus diikuti oleh be, auxiliary be, ya, sebagai kata bantu. We see the example. We must be polite to our teacher. Jadi we itu adalah subjeknya must plus be, kemudian diikuti oleh adjective to our teacher, kemudian diikuti oleh noun-nya. Alright. Next, I think it is clear about the obligation, and then we move to the prohibition. What is prohibition? Apa sih itu prohibition atau larangan? Let's check down. Prohibition is the action of forbidding something especially by law. Jadi prohibition atau larangan merupakan ekspresi untuk memperingatkan orang untuk tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini larangan atau dilarang. Jadi ini berbeda dengan tadi obligation itu harus dilakukan, kalau ini yang dilarang dilakukan. Alright, now there are two expression of obligation, a prohibition, namely verbal sentence and non-verbal sentence. Jadi kita melihat, we want to see the sentence form. Nah, modals yang kita gunakan di sini pada prohibition adalah must not, yang artinya dilarang. We want to see the sentence form.
subject plus must not plus verb plus object or complement. Jadi harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama setelah must not-nya. Jika memiliki kata kerja. We want to see the example. The student must not cheat. Jadi siswa dilarang menyontek. Student adalah subjeknya, plus must not plus kata kerja bentuk pertama yaitu cheat. And for the non-verbal sentence, untuk kalimat non-verbal sentence atau kalimat tidak memiliki kata kerja, the sentence form is subject plus must not plus be plus adjective or noun or adverb. The example, the student must not be late to school. Artinya, siswa dilarang terlambat datang ke sekolah. Late itu adalah kata sifat, jadi harus diikuti oleh be late. Alright, now, it is clear for the obligation and prohibition. Jadi ingat, jadi must tidak boleh diikuti oleh kata to setelahnya atau langsung kata kerja bentuk ing. Okay, alright. For the assignment today, there are 7 numbers, and you can answer the question after you have listened or you pay attention about the explanation. Jadi anak-anakku bisa menjawab pertanyaan dengan setelah menyimak penjelasan tadi. I think it's clear for the assignment. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.